Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan diri seperti biasa. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, hati yang bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu sebab Tuhan sudah memberikan hari ini bagi kami. Tuhan sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami sepanjang malam dalam yang sudah berlalu, dan saatnya kami boleh ada di hari ini. Kami bisa bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru, dan karena itu kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami mengerti, itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Markus pasal 8, pada ayat 31, 32, dan 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di Lukas pasal 6 ayat 22, dikatakan begini, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu." Nah saudara, ada sebuah lagu yang saya kira kita kenal, kita hafal lagu itu, tapi hari ini sangat jarang dinyanyikan, bahkan sudah nyaris tak terdengar di ibadah-ibadah di gereja-gereja. Saya mau ikut Yesus, ya kan? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, bagi kita mungkin mudah untuk sekedar menyanyikan lirik lagu tersebut. Namun untuk menghayati dan benar-benar melakukannya, kira-kira sanggup, ya kan? Tidak semua orang bersedia melakukan hal itu. Banyak orang yang akhirnya justru pergi dan meninggalkan Yesus ketika tantangan dan penderitaan mendera. Kepada banyak orang, Tuhan Yesus seringkali mengungkapkan bahwa mengikuti jalannya merupakan situasi yang penuh bahaya dan risiko. Itulah sebabnya ia beberapa kali menegur orang-orang yang mengikutinya hanya demi kenyamanan dan popularitas. Dalam apa yang kita baca tadi, Yesus pun memarahi Petrus yang berpikir begitu sempit dan bertindak seolah melindungi Yesus Kristus, ya kan? Di Markus pasal 8 31 dan sampai dengan 33 tadi, Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk sekedar memperoleh simpati yang banyak, Bapak Ibu.
Yesus bahkan rela mati demi sesuatu yang benar. Orang-orang justru membenci dan menghina dia. Saya pun dulu adalah pembenci dia, suka menghina dia. Tetapi saya ditangkap oleh Tuhan, dipilih oleh dia. Saya tidak mengerti, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi diri saya. Nah, bagi Yesus, kehendak Bapaknya menjadi hal utama yang harus dilakukan, apapun respon yang diberikan orang lain terhadap dirinya. Di tengah dorongan untuk memperoleh berbagai kesenangan dan kenyamanan hidup, pertanyaannya adalah, bersediakah saudara untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di tengah hasrat diri untuk merasa diterima, bahkan dipuji oleh orang lain, pertanyaannya adalah, bersediakah kita untuk tetap mengutamakan kesetiaan kita pada Kristus, dan dengan demikian kita rela untuk mengalami penolakan karena kesetiaan itu? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita untuk terus memeriksa dan memurnikan diri dalam menjalani panggilan kita untuk mengikut Kristus. Saya sendiri sudah membuktikan. Saya harus menyangkal diri dan pikul salib. Iya kan? Bagaimana saya dijerat dengan pasal 156A KUHP karena kesaksian. Diproses secara hukum. Ya, menjadi tahanan Polres Poso, lalu dilimpahkan ke kejaksaan karena berkas perkara sudah P21, maka saya harus pindah ke rumah tahanan negara Poso. Di sanalah saya dianiaya. Tapi saya tidak bisa membalas. Saya harus mengampuni. Itu namanya menyangkal diri. Ya, pikul salib. Walaupun dipukul babak belur, walaupun dianiaya, tapi saya tetap memandang Yesus itu salib, ya, harus memuji Tuhan di tengah situasi yang sulit, ya, sampai-sampai bukan secara fisik saja, tapi kita diteror, diintimidasi, jadi sudah menyangkut roh dan jiwa. Ya, tidak sampai di situ saja. Saya divonis dengan putusan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dari tuntutan jaksa 4 tahun. Ancaman maksimal dari pasal 156A itu 5 tahun pidana penjara. Saya dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Ya haleluya. Ya tidak cukup sampai di situ. Dari segi ekonomi juga diproses, ya. Saya lebih banyak puasa. Itu bukan tuntutan iman, tetapi karena keadaan. Iya. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya kita semua tetap mengikut Dia sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tetap mengikut Engkau apapun situasi yang harus kami hadapi. Karena Engkau berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini karena Tuhan. Kalau kami boleh percaya kepadamu, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Berikan kemenangan, berikan perlindungan yang sempurna.
Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat orang-orang jahat, penyakit sampar. Di dalam nama Yesus kami terpelihara, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada